Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam anak-anakku semuanya. Sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Pak Adi. Kita akan membahas tentang kali ini seni rupa dua dimensi, yaitu menganalisa karya seni rupa dua dimensi. Kata lainnya proses apresiasi. Nah, itu misalnya ada sebuah lukisan, itu nanti kalian kita bareng-bareng belajar mengapresiasi lukisan itu. Nah, perannya apa di sini? Analisa itu berperan menyampaikan argumentasi atau hasil evaluasi terhadap karya seni. Jadi, kalau kita lihat berikutnya adalah langkahnya sekarang apa saja itu untuk mengapresiasi. Wah, ini banyak sekali ya, ada beberapa langkah dalam mengapresiasi. Yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi itu bagaimana proses mengamati atau mendengar atau menyentuh hasil karya yang kemudian karya itu kita catat. Dengan kata lain, deskripsi itu berarti menjelaskan secara garis besar tentang karya yang akan kita apresiasi. Nah, apa saja yang perlu dijelaskan secara garis besar? Contohnya, misalnya ini ada sebuah lukisan ya. Nanti kalau kita deskripsikan ya, itu seperti apa? Bagaimana ukurannya, nah, diciptakan oleh siapa lukisan itu ada di dalam deskripsi. Proses berikutnya setelah kita mendeskripsikan secara garis besar yaitu proses analisis. Analisis itu adalah yaitu merupakan proses mencari tahu lebih dalam tentang karya seni tersebut. Jadi kita mencari rincian tentang karya tersebut. Misalnya yang pertama kita rinci dari unsur-unsurnya. Kalau dalam seni rupa dua dimensi itu ada unsur garis, warna, bidang, bentuk, raut, tekstur ya. Itu nanti karya yang sudah ada tadi atau lukisan tadi kita rinci satu persatu, atau kita coba kita ulas satu persatu, garis-garisnya seperti apa, warnanya, kemudian teksturnya, kemudian rautnya, itu ada di dalam proses analisis. Kemudian misalnya kita mencoba mencari tahu komposisinya seperti apa. Komposisi itu ada dua garis besar, yaitu komposisi yang simetris dan asimetris ya. Kalau misalnya di sebuah lukisan tuh bentuknya mirip antara kanan dan kiri sama, maka itu bisa dikatakan simetris. Kalau yang kanan dan kiri itu berbeda, maka itu dikatakan asimetris, atau yang atas dengan bawah itu berbeda, itu namanya asimetris. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuk itu ada dua, yaitu form dan shapes. Kalau yang form itu bentuk yang warna, garis, titik, dan seterusnya, itu namanya shape. Selanjutnya seperti apakah? Itu bentuk-bentuknya itu. Untuk selanjutnya proses ketiga yaitu menginterpretasi. Definisinya apa itu interpretasi? Nah, ini interpretasi itu tahapan di mana kita menggabungkan yang deskriptif dan yang analisis tadi, menggabungkan temuan yang secara global tadi ditambah dengan yang secara rinci tadi, maka akan menghasilkan interpretasi. Kalau di sebuah kita simpulkan dari kata-kata tersebut, maka interpretasi adalah makna yang terkandung di dalam bentuk. Jadi ada hubungan jelas antara bentuk dengan
artinya. Iya, itu ya. Oke. Dan yang terakhir, baru kita bisa mengevaluasi, ataupun proses yang terakhir mengevaluasi karya itu. Kita mulai menyimpulkan tentang karya itu dari baru kita bisa mengevaluasi, ataupun proses yang terakhir mengevaluasi karya itu. Kita mulai menyimpulkan tentang karya itu dari 3 langkah ke depan, yaitu deskripsi, analisis, kemudian interpretasi. Itu nanti kita mencoba menyimpulkan bahwa mutu karya itu bagaimana, apakah karya itu bagus, indah, mungkin menarik, atau mungkin sedang atau kurang. Itu semua kita simpulkan, evaluasi. Tentunya dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita ingin mengatakan bahwa karya itu bagus, nah kita harus tahu bagusnya di mana, indah, menariknya di mana, atau kalau misalnya menarik itu di mana, itu yang bagian yang menarik. Kalau misalnya kurang, ya kurangnya itu bagian mana. Ini kita harus bisa mengkaji secara ilmiah. Nah, itu anak-anak semua untuk materi kali ini. Jadi ada 4 macam langkah dalam mengapresiasi sebuah karya seni, atau menganalisa juga boleh ya. Itu silahkan nanti kita pelajari bersama. Nanti saya akan coba berikan sebuah karya, kita latihan bareng ya, mencoba menganalisis karya tersebut. Ingat, mencoba itu adalah yang utama, dengan semangat itu yang utama. Hasilnya nanti dulu ya. Syukur kalau hasilnya bagus ya, tentunya itu suatu yang membanggakan diri kita sendiri atau kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.